Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Terima kasih sudah mengklik video ini. Di siang ini kita akan pantau lagi untuk perkembangan dari sirkuit MotoGP Mandalika, apa saja pencapaiannya pada siang ini. Seperti biasa kita akan mulai dari tikungan yang ke-17 untuk memperhatikan bersama-sama di titik-titik mana saja hari ini yang ada pengerjaannya. Kita sudah berada di atas trek lurus, persis sudah melewati dari tikungan yang ke-17. Kita melihat ke sisi kanan dulu untuk melihat di area mana yang sedang dikerjakan. Dan kita akan menoleh ke sisi kiri dari titik sini, area mana saja yang sedang dikerjakan juga. Seperti yang kita tahu, kalau di depan ini akan menjadi area pedok, race control, dan hospitality suite, dan juga medical center bersama area parkir. Dan kita akan melanjutkan dari trek di sini, di mana merupakan garis finish, dan 100 meternya lagi di depan ini merupakan garis start. Masih terlihat di sisi kiri atau di sebelah kiri dari trek lurus untuk bukit yang ada makam kemarin, tinggal tersisa sedikit lagi. Hari ini dan dari hari-hari kemarin terus dilakukan breaking atau pemecahan bukit-bukit, pengerukan bukit maksud saya, kemudian pengangkutan materialnya. Dan kurang lebih nantinya mungkin ini akan menunggu ini selesai, barulah mulai pembangunan dari area pedok atau pit building. Dan kita kembali lagi ke atas trek lurus yang panjangnya 700 meter. Di sini depan pedok sudah kita lihat secara langsung untuk pembetonan depan area pedok, kemudian base course-nya dari pit lane juga sudah dilakukan dan belum dilanjutkan untuk pengaspalannya. Kemungkinan untuk pengaspalan pit lane akan dilakukan secara sekaligus dari jalur masuk, maksud saya itu dari jalur sebelum tikungan yang ke-17, biar sekaligus sampai menuju ke tikungan yang pertama. Kita berada di atas tunnel pertama di trek lurus di sini. Kita melihat ke arah kiri dulu bagaimana progres dari sisi sayap maupun akses masuk menuju tunnel. Masih penggalian badan jalan sekaligus penimbunan sudah mulai dilakukan di sisi utara, persis di dekat jalan provinsi yang ada di utara kawasan sirkuit MotoGP Mandalika. Jadi ke arah kiri sini nanti akan tembusnya menuju ke SPBU yang ada di tikungan ke-16. Kemudian kalau ke arah kanan sini nanti akan tembus ke bypass yang connect dari kawasan ekonomi khusus Mandalika menuju bandara internasional. Dan di depan sini adalah progres dari Masjid Al-Hakim yang diganti lokasi pembangunannya, yang mana kita tahu Al-Hakim kemarin memiliki di lokasi di samping kiri dari tikungan yang ke-14, dan sekarang sudah terganti lokasinya menjadi lahannya lebih luas, bangunannya juga lebih besar, ditambah lagi dengan konstruksinya yang 2 lantai sehingga bisa menampung lebih banyak jamaah untuk beribadah. Kita kembali ke akses masuk menuju tunnel pertama. Jadi di sini sedang melakukan penimbunan sekaligus juga penggalian badan jalan. Nanti teman-teman nanti bisa masuk melalui sini menuju kawasan zona tengah sirkuit. Progres untuk tunnel atau terowongan di sini seperti yang kita lihat, bangunan tunnel di sini mirip sekali dengan bypass atau maksud saya itu overpass yang ada di tempat-tempat kalian. Kita menyeberang ke sisi sayap sebelah kanan dari tunnel pertama. Kita mulai melihat di sini
sejumlah pepohonan atau pohon-pohon kelapa yang sudah mulai ditebang dan disiap untuk direlokasikan. Karena nanti jalur ini akan menjadi jalan di dalam kawasan, terutama di dalam zona tengah sirkuit yang akan terbagi ke arah beberapa kaplingan-kaplingan resort yang akan dibangun nanti di tengah-tengah sirkuit MotoGP Mandalika. Kita kembali ke arah trek lurus ke atas trek land sekarang. Dari atas trek land di sini kita bisa pantau sisi kanan juga belum mulai dihamparkan sabes atau ditanami rerumputan menuju ke tikun yang pertama. Kemudian di sisi kiri juga masih ya belum ada pengaspalan atau pembuatan drainase di sisi pinggir dari trek lurus di sini, terutama dari sisi tunnel pertama ke arah tikungan yang pertama. Inilah jalur keluar dari pit lane menuju tikungan yang pertama. Kemudian ya inilah tikungan yang pertama, berbelok kanan menuju tikungan yang kedua. Sejumlah pekerja di sini sedang menyelesaikan penanaman rumput atau membuat makin hijau area di sisi kanan dari track lane. Kita lanjutkan dari tikungan yang pertama menuju tikungan yang kedua. Ya, sambil kita terbang perlahan, jadi teman-teman bisa perhatikan di setiap titik, baik itu dari sisi kiri sampai ke sisi kanan dari kamera udara yang menampilkan frame seperti ini. Jadi di titik mana saja yang belum selesai ataupun di titik mana yang sedang dikerjakan. Di depan kita merupakan tikungan yang kedua, berbelok kanan menuju tikungan yang ketiga, dan di sini juga kita bisa perhatikan sebuah alat berat yang sedang melakukan perkerasan atau pemadatan bagian subbase di service road sebelah kanan agar segera di base course dan dilakukan pengaspalannya. Kita geser ke arah kanan untuk melihat sisi pinggir dari service road sebelah kanan, kemudian bisa kita pantau lebih luas lagi untuk bagian track lane ataupun jalur drainase yang dibuat. Dan terlihat subbase sudah hampir sempurna di atas service road di samping kanan dari tikungan yang keempat. Kita sudah melewati tikungan yang keempat dan di depan kita merupakan tikungan yang kelima, berbelok kanan menuju tikungan yang keenam. Di sini juga masih sejumlah titik belum selesai dikerjakan. Kita berbelok kanan di tikungan yang kelima, kita bisa pantau pengerjaan di sisi kiri dari track lane, masih penyempurnaan area service road sebelah kiri dan juga area gravel bed yang sedang di grading. Dan tikungan yang keenam ke arah kanan berbelok ini menuju ke tikungan yang ketujuh, bisa kita pantau juga untuk beberapa titik dari sini sampai ke tikungan yang ke-9 bahkan sampai ke tikungan yang ke-10. Pemandangan yang begitu indah dari sisi laut dan bukit yang ada di depan sini. Untuk LPA run off aspal ya sebelah kiri sudah terlihat hampir selesai ya, tinggal penyambungan sedikit lagi sebelum di tikungan yang ke-7 di sini. Kemudian untuk service road juga di sisi kiri dan kanan terus disempurnakan di atas bagian tunnel. Kita akan bergeser ke sisi kiri dari sayap tunnel 2 yang ada di bawah track lane di antara tikungan yang ke-7 menuju tikungan yang ke-8. Penimbunan terus dilakukan ya untuk backfill di sisi kiri dan kanan sisi sayap, barulah nanti dilakukan pemadatan juga sekaligus nanti akan penanaman pepohonannya. Kita bisa pantau bersama penyedotan atau penyerapan air yang ada di dalam sisi tunnel untuk dipergunakan di titik-titik lokasi atau kawasan yang sedang dikerjakan.
Ya, untuk sisi kanan dari trackland, area rumput akan mulai ditanamkan juga di sini karena timbunan-timbunannya sudah kita lihat bersama barusan. Kita sudah di atas tikungannya ke-8, kita bisa pantau sisi kiri untuk service road di tikungannya ke-9 masih belum tersambung dulu, dan di sisi kanannya juga akan disempurnakan lagi. Di depan kita merupakan tikungan yang ke-10, berbelok kanan menuju tikungan yang ke-11. Masih di sini penanaman pipa-pipa beton sekaligus juga fiber optik atau kelistrikan yang ada di sisi kiri dari service road. Kemudian untuk hamparan gravel juga di area runoff yang ada di sebelah kiri dari tikungan 10. Dan penyelesaian dari service road juga terlihat di atas kejauhan sini. Untuk subbase dihamparkan terus dan dipadatkan. Kita berbelok kanan dulu dari tikungan yang 10 menuju tikungan yang ke-11. Ya, inilah tikungan ke-10. Terlihat juga tikungan ke-11 dan tikungan ke-12. Masih pengerjaan di beberapa titik penanaman pipa-pipa masih dilakukan di sisi kiri dari area runoff. Sangat indah sekali sirkuit MotoGP Mandalika yang Indonesia punya karena berada persis di pinggir pantai atau pinggir laut. Ya, tikungan ke-10 sudah seringkali kita bahas kalau tikungan ini yang paling berdekatan, sekitar 150 meter jaraknya dari bibir pantai. Dan inilah tikungan yang ke-11, teman-teman. Kita perhatikan ada kesibukan di sisi kiri dari trackland, yaitu pengerjaan dari service road sebelah kiri dan persiapan untuk penyelesaian pembuatan tanggul ya di pinggir kiri, karena area ini merupakan area yang direklamasi kemarin. Ya, sangat luas sekali area reklamasi yang ada di tikungan yang ke-11. Teman-teman semua bisa pantau di video-video saya sebelumnya yang pernah saya bagikan dahulu, dimana kita tahu sirkuit MotoGP Mandalika masih belum dilakukan hamparan subbase. Dan penyiraman untuk pemadatan di service road sebelah kiri juga terus dilakukan. Kemudian di sisi kanan ya, persis di bawah bukit di sini masih penyempurnaan dari ya jalurnya drainase yang ada di bagian pinggir. Kita berbelok kiri di tikungan yang ke-12 ya. Sangat terlihat jelas kalau sepanjang trek dari tikungan yang ke-12 menuju tikungan yang ke-13, titik pengerjaan belum terlihat ada yang berubah. Dan dari tikungan yang ke-13 berbelok kiri menuju tikungan yang ke-14, belum tersambungnya subbase yang ada di sebelah kiri dari service road sebelah kiri, dan pengerjaan area rumput akan terus dilanjutkan ya di sebelah kiri dari trackland. Terlihat sekali barusan untuk area rumput ya di sepanjang trek di sini. Sangat diperhatikan juga untuk lapisan bawah atau lapisan dasarnya. Jadi terlebih dahulu dilakukan subbase agar tidak terjadinya dataran di mana rumput ditanam akan menjadi turun nanti lebih bawah.
supaya elevasi dari rumput juga dijaga, ataupun elevasi dari gravel bed juga terus diperhatikan. Dan kita sudah melewati tikungan yang ke-14. Di sisi kiri juga terus dilakukan penyempurnaan dari area gravel bed ataupun area rumput yang akan ditanam di sini nantinya. Inilah tikungan yang ke-15, berbelok ke arah kanan. Masih juga terlihat untuk servis root sebelah kiri belum tuntas dikerjakan. Dan sejumlah timbunan dari gravel bed seperti biasa belum juga mulai dihamparkan di sisi kiri dari tikungan yang ke-16. Ya, seperti yang kita tahu ya, kalau sirkuit Mandalika yang Indonesia punya diklaim menjadi sirkuit yang paling modern dengan fasilitas atau dari utilitasnya, sehingga pengerjaannya tidak secara main-main. Pengerjaannya benar-benar diperhatikan, baik itu dari prosedur ya. Tibalah kita di tikungan yang terakhir dari sirkuit MotoGP Mandalika yang merupakan tikungan yang ke-17, di mana titik awal kita mulai mengkupas tadi untuk pantauan hari ini. Kita kembali masuk ke trek lurus yang merupakan garis start dan garis finish nanti ada di depan sini. Ya, aktivitas bore file atau pengeboran dan pengecoran di titik sini masih terus diselesaikan mengejar target rampungnya, seperti yang dikatakan kalau sirkuit dirampungkan atau ditargetkan rampung pada pertengahan tahun ini. Oke teman-teman semua, mungkin sekian dulu reportase saya langsung dari sirkuit MotoGP Mandalika. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir durasi. Selamat menjalankan ibadah puasa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.